Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita di IMPA tanggal 22 November 2020. Mari kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan, sebentar kami ingin memulai IMPA kami. Tuhan memberkati IMPA kami dari awal hingga akhir. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar bisa tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Mari siapkan Alkitabnya. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita menyanyikan pujian kembali dari Kidung Ceria 199, Aku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, sehat, dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Kakak berharap adik-adik di rumah tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan Kak Beno di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 22 November 2020, kelas anak tanggung. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk kita bersatu di dalam doa, minta bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Curahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 3 ayat 1-11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pemimpin rohani. Adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita tadi, kondisi yang terjadi di jemaat Korintus adalah ada segelintir rasul-rasul palsu yang mencari keuntungan dari pemberitaan firman Allah. Mereka berusaha mengganti firman Allah dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan telinga manusia. Sebagian jemaat bahkan terlena dengan ucapan-ucapan mereka. Tidak heran jika para rasul palsu ini seringkali mendapatkan pujian dengan pelayanan yang mereka buat. Jemaat bahkan sering membanding-bandingkan pelayanan para rasul palsu tersebut dengan pelayanan Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya yang telah diutus oleh Allah. Belum lagi, para rasul palsu selalu berupaya menjatuhkan kepemimpinan Paulus dalam pelayanan yang sedang ia kerjakan. Kendati demikian,
Roh Kudus selalu menolong Rasul Paulus untuk tetap sabar dan rendah hati. Paulus tidak menyerah karena ia tahu bahwa pelayanan yang ia kerjakan adalah bentuk kemurahan hati Allah. Ia yakin Allah memberkati pelayanan yang dilakukan dengan kerendahan hati, jujur, dan benar di hadapan Allah. Sosok Paulus dalam bacaan ini adalah sosok seorang pemimpin umat Tuhan atau orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Jika mau dilihat arti kata pemimpin, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin itu memiliki arti orang yang memimpin. Paulus memimpin pemberitaan firman Tuhan, dalam hal ini iman kepada Kristus, untuk orang-orang Kristen di kota Korintus, dibantu oleh rekan-rekan sepelayanannya, seperti suami istri, Aquila dan Priscilla, Silas, Titus, Timotius, dan lain sebagainya. Maka Paulus dapat dikatakan sebagai pemimpin rohani. Saat ini, kita sebagai orang Kristen bisa saja dijadikan Allah menjadi pemimpin rohani. Karena atas kasih karunia dan kehendak Allah sendiri, siapapun bisa saja ditunjuk oleh Dia. Seperti kita lihat, dari 3 alasan seseorang mampu menjadi pemimpin rohani. Yang pertama, dipanggil dan dipilih oleh Allah sendiri. Kemudian, pemimpin rohani itu yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah, itu dimampukan Allah dalam penyertaan Roh Kudus. Mereka juga nanti karena penyertaan Roh Kudus memiliki sikap yang rendah hati, jujur, dan benar di hadapan Allah. Contohnya ya tadi seperti yang Rasul Paulus lakukan di dalam kehidupannya dalam menghadapi masalah yang dia hadapi bersama dengan teman-temannya di Korintus, yaitu masalah pemberitaan firman Tuhan dari rasul-rasul palsu yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kalau Rasul Paulus, firman Tuhan tegas, dia jawab tegas. Kalau firman Tuhan bilang berkata-kata baik, dia berikan juga dengan penuh sukacita. Apa adanya, seperti firman Tuhan. Berbeda dengan rasul-rasul palsu. Kembali lagi tentang pemimpin rohani. Dari 3 poin tadi, kalau boleh diambil kesimpulan, ketika orang Kristen ingin menjadi pemimpin yang baik, dia harus menjadi pemimpin yang melayani. Kepemimpinan yang melayani. Ya. Itu pembahasan kita pada slide ini. Nah, pada slide ini kakak mau jelaskan kepada adik-adik lebih dalam lagi dari 3 poin yang sudah kita baca di slide sebelumnya, yaitu pertama, dipanggil dan dipilih oleh Allah sendiri. Maksudnya adalah kita semua banyak yang merasa dipanggil, tetapi Allah hanya memilih orang-orang pilihannya yang dengan taat, setia, itu yang membuat mereka akan mampu bertahan. Selain itu, konsisten dalam memberikan keteladanan kepada banyak orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini, ketika pengajarannya itu diajarkan untuk orang-orang yang mampu ataupun yang tidak mampu, hasilnya ataupun tujuan dari pengajaran itu tetap sama, tidak berbeda-beda. Ketika menghadapi orang kaya akan seperti apa, menghadapi orang miskin akan seperti apa. Itu ya, tentang orang-orang pilihan Allah, pelayan-pelayan atau pemimpin-pemimpin yang melayani pilihan Allah. Kemudian, poin kedua, dimampukan Allah dalam penyertaan Roh Kudus. Dalam hal ini, pemimpin yang melayani itu mereka yang dipilih Allah mampu melakukan itu semua, bukan karena kuat dan hebatnya masing-masing mereka dalam melakukan pelayanan, melainkan
karena kuat kuasa Allah sendiri lewat penyertaan Roh Kudus yang sudah dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin ini, pemimpin-pemimpin rohani. Itu poin kedua. Poin ketiga, memiliki sikap rendah hati, jujur, benar di hadapan Allah. Maksudnya adalah, karena Roh Kudus sudah berkuasa atas mereka, sehingga mereka ini, para pemimpin-pemimpin rohani yang melayani ini memiliki sikap yang rendah hati, jujur, dan benar di hadapan Allah. Itu juga wujud dari bagian kehidupan yang taat dan setia, juga konsisten dalam memberikan keteladanan. Sehingga orang-orang yang melihatnya tahu bahwa apa yang diajarkan oleh dia itu adalah hal-hal yang baik yang Allah mau untuk dilakukan dan diberikan kepada semua orang. Jadi tidak seperti orang-orang lain yang menganggap dirinya paling hebat. Dia adalah pemuka agama misalnya, yang paling hebat. Tetapi ucapannya, perilakunya tidak mencerminkan ajaran yang dia imani. Nah, kita jangan seperti itu ya. Ketika kita mendapatkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita lewat pengajaran dan lewat pengorbanannya di kayu salib, kita juga harus meyakini apa yang kita buat, apa yang kita lakukan juga harus berdasarkan dengan kasih. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu seiring sejalan dan mencerminkan tentang iman kita, iman yang baik, iman yang didasari kepada kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Itu pengajaran untuk slide ini. Kita lanjut ke slide yang berikut ya. Adik-adik lihat gambar apa di sini? Ya, keramik ya atau bejana. Di situ tulisannya bagaikan bejana siap dibentuk. Tahu ya lagunya ya? Buat yang nggak tahu nanti lihat di YouTube atau apa. Search bagaikan bejana siap dibentuk. Dengar lagunya. Nah, kita mau lihat di sini ya. Yang melayani atau menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan untuk umatnya, dia dibentuk oleh Allah lewat berbagai ujian dan pergumulan hidup yang dihadapinya. Proses-proses ini dapat dianalogikan seperti bejana tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk, sesuai dengan keinginan tukang periuk itu sendiri. Mau bejananya itu ramping tinggi, ataupun pendek tapi bulat, gede gitu, tergantung yang mau buatnya kan, tukang periuknya. Sama seperti para pemimpin ini. Allah sendiri yang membentuk. Allah sendiri yang mau dia untuk menjadi pemimpin. Maksudnya dia di sini orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin ya. Itu dibentuk oleh Allah sendiri sesuai dengan keinginan Allah. Jadi gak usah takut ataupun gak usah kabur ketika adik-adik merasa dipilih oleh Allah lewat orang-orang yang memilih adik-adik misalnya untuk dijadikan pemimpin. Tidak usah takut. Kita harus yakin Allah akan memampukan kita lewat Roh Kudus dan lewat usaha dan kerja keras kita akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik orang Kristen adalah pemimpin yang melayani, bukan bos ya. Yang hey kamu ini, hey kamu itu, hanya cuma bisa nyuruh. Kemudian yang kita harus lihat di sini, seorang pemimpin yang melayani harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga mampu menghadapi berbagai masalah dengan penuh hikmat yang merupakan hikmat dari Allah sendiri. Terkadang seorang pemimpin yang melayani dia berada di depan untuk menjadi teladan, memberikan contoh-contoh perbuatan yang baik. Ketika mereka berada di tengah, untuk bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya, mereka bersama-sama melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan buat mereka semua. Lewat pimpinannya, pekerjaan itu dilakukan bersama-sama. Terkadang juga mereka ada di belakang. Pemimpin yang melayani ini ada di belakang untuk memberikan dorongan
atau motivasi kepada orang-orang atau umat yang dipimpinnya, agar yang tadinya putus asa tetap diberikan semangat dan tetap melanjutkan apa yang harus dilakukan. Tidak mudah berputus asa. Apapun yang pemimpin rohani lakukan sebagai pemimpin yang melayani, dia tidak lakukan itu demi kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan apa kata dunia, melainkan dia melakukan itu semua agar nama Tuhan yang dimuliakan lewat perbuatan dan lewat apa saja yang dia lakukan. Karena Roh Kudus yang memimpin mereka, yang memimpin dia, si pemimpin rohani ini untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga ketika orang lain melihat, dia merasa bukan karena dia yang baik, dia yang hebat, tetapi dia merasa Tuhan sendiri lewat kuat kuasanya Tuhan masuk di dalam hati mereka lewat pimpinan Roh Kudus yang mampu melakukan hal-hal yang baik tersebut. Hal-hal yang baik, hal-hal yang hebat, masih banyak hal. Nah, hal ini tentu berbeda dengan bos. Nah, kalau bos kan perintah, tolong ambilin, tolong itu, tolong meskipun pakai kata tolong ya, tapi hanya memerintah. Belum tentu dia bisa memberikan teladan. Belum tentu dia bisa melakukan pekerjaan itu bersama-sama. Belum tentu dia bisa memberikan motivasi atau dorongan. Dia pokoknya tahu beres, itu kalau bos ya. Jadi adik-adik, kalau mau jadi bos, jangan jadi bos yang tidak baik seperti ini. Tetapi jadi bos itu, bos kan pemimpin ya, menjadi pemimpin yang melayani ya, kepemimpinan yang melayani. Tuhan Yesus aja mau melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Itu contoh dari kepemimpinan yang melayani. Nah, kalau kita lihat di sini juga, bos itu memposisikan dirinya berada di atas, lebih tinggi dari orang lain. Sedangkan pemimpin yang tadi enggak kan, ada di depan, menjadi contoh. Depan itu kan sejajar sama kita. Di samping, di kanan, di kiri, di tengah-tengah kita, itu kan sejajar dengan kita. Ada di belakang kita, sejajar. Ya, equal, sejajar. Tidak merasa lebih di atas, karena yang ada di atas kita tuh hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, itu poin-poin dari slide kita yang adik-adik lihat. Kita lanjut lagi ke slide berikut. Ya, seperti yang kakak sempat bahas di pembahasan awal-awal sebelumnya, di slide-slide sebelumnya, seorang pemimpin yang melayani memiliki sikap rendah hati, jujur, dan benar di hadapan Allah. Nah, di masa yang akan datang, adik-adik juga bisa menjadi pemimpin yang melayani. Minimal menjadi pemimpin atas diri adik-adik sendiri untuk melayani orang-orang terdekat. Papa, mama, yang ada di keluarga kita. Contohnya lagi adalah, apa yang Kak Beno dan kakak-kakak lain lakukan saat ini juga adalah salah satu contoh dari menjadi pemimpin yang melayani. Dalam hal ini, kakak akan merasa bangga dan terberkati oleh Tuhan ketika diberikan kesempatan untuk melayani calon-calon pemimpin masa depan. Dalam hati dan pikiran kakak, yang kakak bisa disatukan lewat imajinasi kakak ya, ketika kakak melayani adik-adik semua, kakak seperti melayani calon presiden, calon guru, calon dokter, calon pilot, calon tentara atau polisi, calon pembalap, calon montir, calon pedagang, calon atlet, dan masih banyak lagi. Asalkan profesi atau nama besar yang akan adik-adik miliki nanti diperoleh lewat doa dan usaha keras dari adik-adik sendiri dalam penyertaan Roh Kudus untuk menggapai itu semua. Lanjut ke slide berikutnya. Ini, sebuah kebanggaan buat kakak. Ada satu hal yang juga bisa membuat Kak Beno juga kakak-kakak yang lain bangga dan merasa berhasil secara sisi manusiawi ya dalam pelayanan ini,
yaitu jika kami bisa menjadi rekan-rekan sepelayanan adik-adik nantinya, suatu saat nanti di Pelkat PA, ketika kita sama-sama menjadi pelayan PA di GPB Sejahtera, untuk sama-sama menjadi pemimpin dari orang-orang yang akan menjadi pemimpin di masa depan gereja kita berikutnya. Karena kan nggak mungkin Kak Beno akan menjadi pelayan PA terus, adik-adik menjadi anak-anak PA terus. Ada sirkulasinya. Siapa tahu nanti adik-adik akan menjadi kakak sekolah minggu, bahasanya ya, atau kakak pelayan PA dari anak-anak ataupun cucu-cucu dari jemaat yang sekarang. Siapa yang tahu? Ketika Tuhan berkehendak, semua boleh jadi. Demikianlah cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, berikut 4 poin rangkuman yang kakak bisa berikan kepada adik-adik. Yang pertama, firman Allah diberitakan bukan untuk mencari keuntungan dan menuai pujian bagi diri sendiri. Yang kedua, kualitas pemimpin rohani yang baik tidak terletak pada ucapan yang menuai pujian, namun pada teladan hidup yang membangun iman. Poin ketiga, Roh Kudus adalah satu-satunya sumber hikmat bagi para pemimpin rohani. Yang keempat, sikap rendah hati sangat diperlukan dalam melakukan pelayanan kepada Allah. Demikianlah rangkuman yang bisa kakak berikan. Dengan demikian, pelayanan firman pada ibadah hari Minggu pelayanan anak, kelas anak tanggung, tanggal 22 November 2020, selesai. Untuk itu, kita tutup pelayanan firman ini di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk menjadi pemimpin rohani yang baik ketika kami mau menyerahkan diri kami masuk di dalam wilayah pelayanan-Mu yang Kau berikan dan Kau percayakan kepada kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi pemimpin yang mampu untuk melayani umat yang ada dalam pimpinan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk apa yang sudah kami rasakan di dalam minggu-minggu ini. Kiranya kesempatan dan segala sesuatu yang akan terjadi di minggu yang akan datang, kami serahkan dan kami percayakan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah rutin kita di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 22 November 2020 sebentar lagi akan selesai. Namun, ibadah aktual kita di dalam kehidupan sehari-hari harus tetap kita jalankan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah.
Adik-adik, untuk persembahan IMPA dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar. Sebelum kita mengakhiri IMPA, mari kita menyanyikan pujian kembali dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita akan doa penutup, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk IMPA kami hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik dan bisa menolong sesama. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, IMPA kita telah selesai. Kiranya firman yang sudah adik-adik dengar bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.